Sehingga nanti ketika tiba saatnya jadi kupu bisa terbang. Tapi proses itu tidak dia lalui, maka mati. Jadi setelah keluar dari kepompong itu, kupu-kupu itu bisa terbang, menikmati indahnya taman. Gitu. Begitupun kematian. Kematian itu bagi orang yang siap, sungguhnya menawarkan kehidupan lain yang lebih indah. Bukan seperti telur, bukan seperti dalam kepompong, tapi jauh lebih indah. Mengapa? Karena itu dunia spiritual. Yang kalau jasmani ini terikat bumi, pada usia tertentu aja udah sakit-sakitan kok. Ini spare part ini kan udah lama dipakai ya, yang ada terasa sakit aja gitu. Nah, makanya kalau hidup itu dibatasi hanya dunia, dunia itu artinya pendek dan dekat. Arti dunia itu, Dani. Rugi sekali, hidup ini terlalu singkat dan hanya penuh cerita derita saja. Kecuali orang yang mengembangkan itu. Kalau itu yang terjadi, makanya disebut wafat. Wafat itu artinya panen. Wafat itu. Wisuda. Roji untuk pulang. Pulang. Dan pulang itu peristiwa yang menggairahkan. Wafat. Bukan sebuah malapetaka. Bukan kecelakaan. Tapi hari panen. Jadi kalau ada orang tua meninggal, Anda boleh bersedih, rumah duka. Tapi kalau meninggalnya pun baik, hidupnya baik, itu sebuah wisuda, cum laude atau summa cum laude. Dan meninggal itu kan pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran mengatakan, irji'i, ayo pulanglah, pulanglah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu ridho dan Tuhan juga meridhoi. Kamu kangen, Tuhan juga kangen. Jadi meninggal itu perjumpaan dengan sang kekasih yang tidak perlu ditakuti. Tapi bagi orang yang memang hubungannya itu baik. Seperti di sini deh, silakan. Udah kelamaan saya ngomong. Iya. Orang kalau ngomong nggak apa-apa, lupa, tepuk ya. tangan dong. Ya mengalir kan, jadi aliran itu kan tidak bisa diprediksi ya Prof ya, karena terus datang gitu. Tapi banyak banget tadi insight yang sudah dibuka buat kita semuanya ya. Kan memang nggak selalu harus datang dari sini gitu ya. Nanti baca sendiri. Sendiri di sini juga apa namanya enak banget bacanya. Nah, apa namanya? Ada banyak hal tadi apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang baru tuh kayak misalnya ruh itu ditiupkan di usia 4 bulan kan ya, tapi dalam kenyataannya janin itu sudah mulai tumbuh tadi Prof ya, walaupun ruhnya belum punya daya hidup. Iya, punya daya hidup. Ini ngebedain sama ruh itu gimana, daya hidup dengan ruh? Atau selama ini kan kita selalu membuat perbedaan antara jiwa, ruh, ya kan? Itu kan beda kan ya kalau nggak salah. Jadi kapan mulai ruh itu apa namanya tumbuh, jiwa daya hidup itu tumbuh, dan kapan jiwa itu mulai berkembang gitu, supaya kita, karena ini ngomongin tentang kematian kan, masing-masing akan mengalami gitu dengan perspektif yang mungkin udah mulai berbeda. Nah, supaya kita punya bekal dalam hidup ini, kapan kita mengetahui ruh aku nih sedang tumbuh atau belum, jiwa aku sedang tumbuh atau belum gitu. Dengan cara begitu kan kita bisa tahu ketika belum tumbuh ruhnya kita punya apa tipsnya agar ruh kita bertumbuh, sehingga yang tadi ketika menua itu ruhnya tumbuh tapi jasmaninya, libidonya menurun gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, tumbuh alami nanti mendukung yang atas. Jadi jiwa nabati, makan, minum ini penting agar kemudian jiwanya juga tumbuh. Mensana incorpore sano. Dia tumbuh jiwanya. Penting sekali. Orang yang ketika kecil trauma karena lapar, karena miskin, karena dianiaya, macam-macam, itu pengaruhnya besar sekali. Sehingga ketika ada anak nakal itu ketika dianalisis oleh psikolog, psikiater, itu kadang terungkap bagaimana perkembangan waktu kecil. Banyak sekali itu. Di Jepang itu kalau mencari CEO, headhunter, itu ditelusuri pola asuhnya waktu kecil, bahkan jenis darahnya, pola makannya. Karena itu berpengaruh jenis darah itu ditelusuri.
Kemudian mendukung jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat kemudian akan mendukung juga perkembangan intelektual yang sehat. Akal yang sehat. Nah, tapi disinilah mulai timbul simpang jalan. Saking pinternya, orang tuh kadang sombong, tidak mau melakukan inner journey rohani. Kecuali nanti pada situasi momentum tertentu, seperti Firaun. Firaun tuh katanya pas di momen kecelakaan, dia nyebut Tuhan, tapi udah terlambat. Ada juga yang belum terlambat, banyak ilmuwan yang bertuhan setelah melakukan petualangan intelektual. Kalau Anda baca buku atau YouTube orang-orang Barat yang konversi ke Islam, banyak sekali. Misalnya dia menemukan temuan baru bahwa mendung itu ternyata berat sekali awan itu. Berapa ton gitu, berat sekali. Disangkanya kan awan itu kan ringan gitu. Quran mengatakan sebelumnya bahwa awan itu berat. Ini gimana Muhammad? Apa kan udah ngomong seperti itu, kaget dia gitu. Nah, di situ kemudian kaget dan dia tertarik belajar Quran. Juga misalnya ada laut yang tidak pernah bertemu, yang asin dan tawar itu. Dia ketemu orang Muslim, Quran mengatakan begitu. Dua lautan yang nggak bertemu. Jadi banyak sekali yang kan pelajari. Jadi di puncak intelektualnya itu dia berkesempatan mendapat petunjuk atau apa bimbingan ilahi, kemudian itu. Jadi rohaninya kemudian hadir. Jadi ada orang yang sampai pada puncak intelektualitasnya, dia tidak perlu Tuhan, tapi ada yang justru dia kemudian menemukan Tuhan. Disitulah perjalanan hidup orang beda-beda. Nah, sehingga kita juga bersyukur kan, alhamdulillah ala nikmatil iman, kan gitu kan. Ya Allah, terima kasih atas anugerah iman yang Kau berikan pada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau tutup lagi, jangan Engkau cabut lagi atas anugerah iman hidayah yang Kau berikan pada kami, kan gitu kan. Itu menunjukkan bahwa dalam diri kita itu ada rohani yang harus selalu kita jaga, kita kembangkan, kita pupuk. Sebab kalau tidak, nanti dia tercover, kufur, tersisihkan. Jadi cahayanya itu jadi lemah sekali. Yang mestinya memimpin, tapi dia kemudian tidak nyambung, tidak terkoneksi. Karena yang dominan tadi nafsu-nafsu yang ammaratun bisu itu gak akan pernah habis. Oke. Kalau ngomongin tentang psikologi kematian kan ada sebelum mati dan sudah mati. Nah, kalau sudah mati biasanya orang ada dua, hilang begitu aja atau ke alam barzah, atau ada namanya reinkarnasi, Prof. Kalau menurut Prof itu yang pasti ada reinkarnasi. Quran mengatakan gini, manusia akan mendapatkan reward dari kebaikannya dan punishment dari kejahatannya. Itu pasti terjadi. Mutlak ya. Mutlak. Bahwa gimana prosesnya, gimana kejadiannya, Quran tidak eksplisit sekali, dan di situ banyak penafsiran. Ya. Terserahlah ulama nanti gimana menjelaskan topik tersendiri, mungkin siapa. Tapi yang pasti bahwa ada keabadian jiwa dan ada proses pengadilan, ada reward and punishment. Oke. Silakan. Ya. Saya tadi Prof menjelaskan mengenai ruhi ya. Terus aku terus ngebayangin gitu. Oh, jadi enak banget ya di alam rahim tuh, itu kali sorganya gitu. Yang namanya sorga tuh kira-kira kayak gitu ya. Aman, terus nyaman, nggak punya rasa takut atau apa gitu. Nah, setelah saya hidup sampai sekarang kan udah di atas maghrib ya. Gimana caranya ya bisa mendapatkan suasana yang seperti itu dengan begitu banyak yang berseliweran ilmu dan lain-lain. Saya juga ingin konfirmasi, apakah salah satu cara yang saya jalankan baru-baru ini
ikut satu kayak retret dari, kebetulan bikin Buddhis ya kalau retret itu. 1 minggu tanpa gadget, tanpa bicara, terus meditasi duduk, meditasi diam, meditasi jalan, meditasi kerja, dan lain-lain. Bukan pulang sih. Waktu saat meditasi di sana, saya coba di bawah pohon. Itu entah bagaimana kejadiannya, pokoknya ada metode yang diikuti oleh mereka diajarkan. Tiba-tiba saya kaget sekali karena kan tidak bicara selama itu. Daun jatuh itu bikin saya terkaget-kaget. Padahal sekarang motor apa segala juga nggak ada. Kemudian meditasi jalan hanya diajarkan jalan, merasakan mana yang sedang menginjak, mana yang tidak. Waktu saya pulang itu jadi slow motion rasanya. Ya. Kayak wudhu jadi pelan ke apa. Bagaimana kita mendapatkan itu tanpa ikut retret, Dok? Iya. Prof, itu yang saya tanyakan. Bagaimana caranya? Ya. Apakah seperti itu? Terima kasih. Pertama, kita ini hidup dalam perjalanan waktu. Makanya ada kemarin, ada besok, ada sekarang. Tapi the real life is now and here. Karena yang kemarin sudah berlalu, yang besok juga belum tentu pasti. Yang ada kan sekarang dan di sini. Yang berikutnya, hidup ini menjadi serius karena kita punya harapan yang kita yakini di hari depan. Kalau saja kita tidak punya harapan dan keyakinan, ya putus asa. Mengapa kita sekolah serius? Karena yakin kalau saya kuliah, saya tamat, maka saya akan gini. Nah sekarang repotnya itu bahwa kuliah nggak beri jaminan kan? Karena kuliah tidak beri jaminan, orang pada ogah-ogahan kuliah. Ngapain saya kuliah capek-capek? Nggak ada jaminan lapangan kerja, nggak ada ini. Jadi dunia ini nggak ada kepastiannya. Coba yang pasti apa? Nggak ada kepastian yang mengembirakan masa depan itu. Udah antri, diambil orang. Di Jepang, di Amerika, kenapa orang antri? Karena yakin kalau antri, aku akan lebih efektif. Tapi kalau di sini antri malah diambil orang, nggak jalan, nggak berlaku. Jadi nggak ada jaminan kepastian. Jadi yang membuat orang itu sabar karena yakin bahwa dengan kesabarannya itu akan sampai yang dituju. Tapi ketika sebuah kehidupan tidak memberikan kepastian, orang nggak akan mau sabar. Potong kompas saja gitu. Nah, agama mengajarkan keyakinan yang pasti itu tidak di sini. Di sini iya dianjurkan, tapi setelah mati. Sehingga kemudian kita tahan menderita. Orang Gaza itu luar biasa. Yang membuat orang kagum itu pada bagaimana ketahanan orang Gaza. Kalau semangat juang antara Israel dan Gaza, tinggi Gaza. Tapi Gaza kalah, alat militernya kalah. Tapi kalau semangatnya nggak terkalahkan. Informasi saya terima itu berapa tentara Israel bunuh diri karena stres. Sekarang ini stres. Dia perangin untuk apa dan siapa sih gitu. Itu seperti tentara Vietnam yang Amerika yang di Vietnam. Untuk apa dan siapa? Kami ini kan salah. Bunuh orang. Pada stres dia. Pada bunuh diri. Orang Gaza enggak. Yakin membela tanah airnya. Agamanya Tuhan. Luar biasa. Sehingga banyak wartawan-wartawan asing itu tertarik masuk Islam gara-gara dia bergaul dengan orang Gaza. Keyakinan gitu. Jadi itu yang membuat hidup itu dijalani tenang. Karena orang beriman itu yakin. Seperti misalnya sahabat-sahabat Nabi itu kan berjuang, ya hartana, tenaga. Karena yakin sekali. Dia memberikan makna investasi. Mengapa orang mau investasi? Karena yakin profit di hari esok. Kalau nggak yakin, nggak mau orang investasi. Nah hidup ini kalau nggak yakin, orang juga akan lemes. Itu. Sehingga nilai spiritualitas rohani itu mengapa harus digosok terus, kesadaran betul, karena itu memberikan keyakinan dan kekuatan.
memberikan kompas moral dan memberikan kekuatan, the power of life, itu daya-daya rohani itu. Nah, yang kedua tentang itu ya, saya ada teman cerita, ini orang aktif sekali, dia di dunia hiburan, suka membuat, dia punya production house, cerita-cerita film macam-macam. Suatu saat dia sakit di rumah, untuk buka jendela saja nggak bisa bangun. Padahal dia di lapangan tuh perintah buat ini. Dia kan sutradara kan, wah keren sekali gitu kan. Begitu sakit, loh, di mana kehebatan saya gitu. Perintah-perintah nggak ada orang gitu. Bahkan ketika buka jendela bangun tidur pagi, itu teriak-teriak pembantunya atau familinya suruh bukain. Dia baru sadar betapa rapuhnya saya ini ketika sakit. Jadi dia seperti mendapatkan pencerahan hidup, kesadaran hidup dengan lewat sakit dulu. Tolong buka jendela. Buka jendela. Dia melihat pagi, langit pagi, matahari. Waduh, kaget, indah sekali. Mahal sekali. Yang selama ini dia tidak gubris. Hidup dia itu diatur jadwal. Hari ini jam segini, gini. Sampai-sampai dia melupakan bisa menikmati melihat alam. Gitu. Jadi rupanya harus sakit dulu, dia baru buka jendela pagi, itu indah sekali matahari. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang memang bagaimana kita membunuh rutinitas. Ketika rutin itu kan sebenarnya pikiran, emosi nggak bekerja kan. Namanya udah otomatis. Otomatis kan agak mesin. Mesin kan nggak punya feeling. Hidup kita itu kadang seperti mesin, otomatis terus. Mengapa kita perlu rotasi, perlu apa? Agar membunuh hegemoni rutinitas. Karena ketika rutin nggak mikir lagi, kita jadi mesin. Kita suruh umroh, kita kadang sholat, itu kan sebenarnya kita menghentikan. Tapi ketika sholat jadi rutin kayak mesin, itu juga mematikan juga. Jelas ada dialog. Kadang-kadang sakit itu juga menarik. Itu parcel Tuhan dalam bentuk sakit. Tuhan itu seneng hambanya datang mengiba, berdoa, begitu. Kadang ada orang sombong sekali, Tuhan sayang. Ini saya kasih sakit ini, biar dia nanti ingat dirinya, biar menemukan dirinya itu lewat peristiwa. Tanpa peristiwa yang menghentakkan, orang itu jadi lupa. Katanya Firaun itu nggak pernah sakit, sehingga dia sombong, katanya gitu. Jadi karena yang namanya yoga itu kalau udah tinggi tidak perlu harus ke gua, tidak perlu harus ke hutan. Ya di tengah kehidupan inilah tidak harus menutup mata. Untuk pemula itu perlu menyendiri, nutup mata. Tapi kalau sudah terlatih, ya kehidupan ini itu mengingatkan. Maka saya bilang ini wahdatus syuhud. Ini semua sesungguhnya apapun yang terjadi itu jejak-jejak kaitannya dengan Tuhan. Harus selalu terhubung ke sana. Spiritual wifi-nya itu harus selalu terkoneksi ke sana. Itu kemudian semuanya itu dari zikir. Tempat kerja, entah di bank itu tempat sujudnya, dimanapun tempat sujud. Tuhan kan berfirman, walahu yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Dan kepadanya bersujud apapun, siapapun di bumi langit ini semua bersujud dengan bahasa masing-masing. Air sujud dengan bahasanya sendiri. Burung bersujud, daun bersujud, ini bersujud. Yang kadang-kadang membangkang itu kan manusia. Karena manusia diberi anugerah free will. Yang lain itu tidak ada free will. Karena ada free will, maka manusia free to choose whatever they want. Sehingga pilihan itulah yang menentukan baik dan buruk. Pilihan itulah yang nanti menjadi konsideran di hari pengadilan. Kamu diberi kesempatan, akal, mengapa milih ini? Nah, itulah menjadi dasar konsideran nanti dalam pengadilan. Ya. Pakai pembanding gitu ya. Stephen Hawking nggak percaya Tuhan karena dunia ini tercipta karena Big Bang dan seterusnya.
apakah dia nggak diingatkan ya? Maksudnya untuk bahwa Tuhan itu memang ada gitu. Ya, ya. Dan banyak juga ya pengikutnya kan yang percaya bahwa ya bumi dan semesta ini ada as it is gitu. Ya, ya. Ya. Orang beragama itu dipengaruhi juga oleh perjalanan pengalaman hidupnya. Stephen Hawking ini kan sakit ya, ngomong aja nggak bisa kan. Dia lewat komputer paling canggih itu ngomong teori luar biasa. Karena itu pikirannya yang itu, karena dia nggak bisa menikmati apapun juga kecuali sebenarnya hanya karena intelektualitasnya saja. Dengan begitu dia kemudian menemukan teori-teori itu dunia dia, Big Bang. Ada berapa kemungkinan? Satu, siapa tahu bahwa teori Stephen Hawking itu sebagai tantangan, antitesis, undangan untuk meningkatkan pemahaman ketuhanan yang lebih tinggi lagi. Karena pemahaman itu kan akan naik ketika di-challenge. Ketika misalnya coba lihat yang namanya teknologi, itu naik terus kan ketika ada di-challenge. Misalnya generasi handphone pertama itu kan Nokia gitu aja kan, dan naik terus. Kalau saja Hawking itu usianya panjang, mungkin dia akan merevisi terus gitu kemungkinan ya. Kalau tidak biar pemikir berikutnya yang merevisi. Yang kedua, Tuhan dalam pengertian filosof ilmuwan itu juga mungkin beda dengan yang kita pahami Tuhan itu apa. Karena Tuhan itu kan umum sekali. Bahkan kata Tuhan itu dalam bahasa Al-Quran banyak sekali kan bahasa digunakan. Kalau kita kan hanya Tuhan, hanya satu aja kan. Padahal ada Rob, ada Ilah, ada Malik. Asmaul Husna itu kan menyebut Tuhan semuanya. 99 nama itu. Kata 9 itu kan angka omega terbesar. Double omega, 99. Ini kan unlimited name of God kan. Sehingga ketika Hawking berpikir itu, kita juga tidak tahu persis. Saya tidak berani menghakimi, tapi siapa tahu Tuhan yang saya pahami itu beda dengan yang dia maksudkan, yang dipahami orang. Hidup ini kan saling menafsirkan sebenarnya, menduga-duga. Yang berikutnya lagi ketika dia percaya dari Big Bang. Big Bang itu kan bermula dari sebuah bahan asap yang solid kan. Kalau ditanyakan, apakah itu ada dengan sendirinya atau ada penciptanya? Saya nggak tahu apa jawaban Stephen Hawking. Bahwa alam ini terjadi, bekerja sesuai dengan hukum alam, that's okay gitu. Itu ciptaan Tuhan. Tapi kemudian Big Bang itu apa bahan asalnya? Quran mengatakan idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Yang tahu bahasa Arab ya, kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, dia berkata kepada hu, dia. Hu ini apa? Apa hu ini bahan awal Big Bang? Gitu. Ayakula, dia berkata kepadanya, maka jadilah. Nya di sini, jadilah di sini. Jadi proses penciptaan ini berawal dari nya ini. Nya ini apa? Tuhan mengatakan nya ini Tuhan yang menciptakan. Sementara manusia yang dibaca di sini saja. Tapi ketika tanya nya dari mana, itu timbul masalah. Idza aroda syai'an, apabila Tuhan mengendaki sesuatu, aroda syai'an, ayakula, Tuhan berkata lahu kepadanya, kun fayakun. Jadilah kamu, maka jadi. Menjadi dari ini menjadi ini. Nah, ilmuwan hanya membaca yang di sini, tapi tidak pernah membahas awal pranya ini. Tapi menariklah itu, karena di kalangan ilmuwan sendiri, misalnya gini, dalam bahasa candaan aja, peristiwa Isra Mi'raj. Siapa panitia
yang mengadakan forum perdebatan Isra Mi'raj itu? IO-nya siapa? Abu Jahal. Karena dia nggak percaya. Karena nggak percaya ditantang. Ditantang, ceritalah Nabi Muhammad. Kalau nggak ditantang kan nggak cerita. Jadi IO-nya Abu Jahal. Yang tidak percaya. Nggak percaya. Kalau dalam adegan film mungkin dapat honor juga dia. Karena jadi adegan yang antagonis. Film itu selalu ada protagonis dan antagonis. Semua nabi itu kalau diputuskan protagonis pasti ada antagonisnya. Ibrahim Namrud, ya kan? Musa Fir'aun. Isa ya itu ya Yahudi itu yang ngejar-ngejar itu. Yudas yang disamarkan, tapi Raja Pilatus apa yang ngejar-ngejar. Jadi secara teologis Yahudi dan Kristen itu bermusuhan sekali. Orang Yahudi menganggap Isa itu anak jadah, anak haram. Dia benci, mengapa? Karena dia merongrong perjanjian pertama. Bayangkan ya, Tuhan telah memilih utusan yang mulia dari Bani Israel. Ini kok ngaku-ngaku ketemu Tuhan, kan marah. Dia kejar-kejar, dia bunuh. Jadi Yahudi itu musuh sekali dengan. Tapi secara dialektis dia berjasa dong. Kalau nggak ada Yahudi kan nggak ada peristiwa penyaliban anak Tuhan. Jadi tergantung dari mana dilihat. Jadi apa yang kita benci itu sungguhnya secara nggak langsung dia berjasa sebuah peristiwa. Karena peristiwa itu mesti ada ini. Kalau dalam politik, kalau nggak ada kasus Ahok, terbayang nggak Pak Ma'ruf Amin jadi wapres? Karena yang mengutuk Ahok menindas, menistakan Al-Quran itu kan Ma'ruf Amin. Fatwa MUI Ma'ruf Amin. Dan Jokowi perlu bemper untuk menggait umat. Maka kemudian apa? Dia jadi wapres. Jadi nggak terbayang. Kalau nggak didahului peristiwa itu, nggak terbayang secara dialektis Ma'ruf Amin jadi wapres. Atau gini, Indonesia, kalau Amerika tidak ngebom Nagasaki Hiroshima, merdeka kita Agustus 45. Belum tentu kan? Itu kan karena Jepang kalah, kesempatan, ayo kita proklamasi. Jadi sejarah itu terjadi seperti itu. Ada hukum sebab akibat. Sejarah itu. Semakin kita melihat variabel yang berkait-kaitan, semakin luas wawasan kita. Termasuk Hawking. Dia secara persiapan tadi kan, kalau kita bilang ruhani mungkin bisa secara spiritual gitu, tapi kan kita tuh diajarkan secara dogmatis ya, sehingga yang dikejar kan akan amal sholat gitu, sholat harus ke masjid gitu. Ini orang tua ini sudah sepuh Pak Komar, jadi kalau kemarin Ramadan aja ngakunya sudah geliengan sholat 11 rakaat, tapi tetap ke masjid itu kan kita anak-anaknya khawatir ya. Ya seperti itu. Ada teman juga misalnya bercerita ibunya sakit, Lailatul Qadar minta diantar ke masjid. Itu dengan sudah sering ke kamar mandi, akhirnya bolak-balik harus ada yang nganter ke kamar mandi gitu. Jadi ada semangat yang ingin secara psikologis memenuhi amalan-amalan yang dianggap akan membawa kebahagiaan di kehidupan nanti, tapi sebenarnya ada juga drama di balik itu ya, karena keterbatasannya ya kan. Kira-kira gitu. Nah ini kan ada dua sisi nih, bagi orang tua itu sendiri juga, mungkin juga bagi anak-anaknya yang nunggu ya. Jadi gimana nih kita melihat itu, Mas? Ya. Kita bedakan antara kata dogma dan dogmatik ya.
hidup itu manusia perlu dogma. Sesuatu yang diyakini bahwa orang lain menganggap salah silahkan aja. Tapi tiap orang itu hidup itu perlu ada satu proposisi keyakinan sebagai pegangan. Tapi jadi masalah ketika berbagai ajaran agama disampaikan secara dogmatik gitu. Yang mestinya rasional tapi tidak dipahami secara rasional, itu kan jadi dogmatik. Dogma itu perlu yang nggak boleh berlebihan sehingga semuanya jadi dogma, dogmatik. Sebagaimana dulu pada zaman klasik ya, manusia itu penuh mitos, hidup itu mitos. Kalau mendung, wah ini dewa marah, ya kan, mitos. Kalau penyakit, wah ini dewa marah, maka membuat sesajen untuk membujuk-bujuk Tuhan. Jadi hidup itu penuh dengan alam mitis, sesuatu yang tidak kita ketahui, yang takut. Jadi mitos itu menimbulkan rasa takut. Mitos. Apapun ada apa itu, ini dewa marah, Tuhan marah. Membuat sesaji dilemparkan ke Sungai Nil. Di zaman Ibrahim itu juga anak jadi sesaji dipotong. Itu waktu itu biasa itu mitos. Lama-lama berpikir, maka logos. Nah, logos. Ketika logos semakin membesar, mitos mengecil. Dulu waktu kecil misalnya gini ya, saya ingat bacaan waktu sekolah di SD dulu. Ada petani sawah, dia pulang lebih awal karena badannya menggigil panas. Pas pulang di ujung desa itu kok ada apa istilahnya kolam kecil itu di Jawa itu apa namanya, lupa aku. Ingat nggak? Kolam kecil lah di bawah pohon itu ada kolam yang jernih. Belum kan gede ya. Aku lupa sebuah istilah kecil gitu. Jernih, karena panas dia mandi di situ. Sebelum mandi dia minum dulu. Sampai lupa. Pulang tidur, bangun tidur sehat. Dia cerita kemana-mana, akhirnya beredar di kampung itu, kalau kamu sakit minum di situ. Wah, berarti ada yang nunggu, ada yang ini, orang buat sesaji, ini disakralkan. Gitu. Lama-lama setelah sekian generasi, anak atau cucu sekolah, rupanya persis itu ada pohon kina di pohon itu. Pohon kina, akar-akarnya di situ, sehingga airnya itu mengandung obat kina. Pohon kina itu kan ngobatin itu ya, malaria, demam, sembuh di situ. Jadi yang pertama pendekatan itu mitos, yang kedua logos. Logos itu bekerja ketika diteliti mengapa itu pendekatan rasional logos. Semakin maju ilmu maka logos semakin membesar, mitos mengecil. Tapi mitos nggak akan hilang. Di Jawa itu banyak sekali mitos-mitos. Orang tua kita dulu kalau mengingatkan masih dengan bahasa-bahasa yang mitos kan. Saya kaya sekali, saya bisa banyak cerita. Tapi lama-lama, oh gitu. Karena dulu belum sampai logos. Nah artinya dalam hidup ini perlu. Logos nggak akan bisa menggeser mitos di muka bumi. Kalau semuanya itu rasional, transparan, nggak menarik hidup ini. Nggak ada misteri. Masa hidup nggak ada misteri? Semua transparan, kayak ilmuwan itu kan ingin melakukan demitologisasi dengan sains, Hawking dan sebagainya itu kan melakukan demitologisasi. Tapi akhirnya diri sendiri aja penuh mitos kok, diri kita sendiri. Banyak sekali hidup itu yang sesungguhnya tidak bisa dijelaskan secara logis, dengan logos nggak bisa. Hanya saja ketika kita beriman, sebisa mungkin didukung dengan pendekatan rasional. Sesuatu yang itu logis, jangan jadi mitis. Problem kita kadang-kadang agama itu hal yang mestinya rasional, tapi kemudian disertai ancaman jadi mitos. Kalau yang terjadi maka nggak maju ilmu pengetahuan. Tapi jangan membayangkan bahwa hidup tanpa mitos. Ada dongeng. Dongeng itu penting.
Tapi jangan dongeng yang membuat bodoh. Jangan mitos yang membuat kita itu bodoh. Itu problemnya. Nah, kayak akhirat. Akhirat itu juga ada unsur mitosnya. Kita nggak tahu kok gitu. Tapi kan kita percaya dengan argumen, dengan dalil. Dalil itu ada macam dalil ayat namanya dalil nas, ya, nakli, dalil nakli, argumen-argumen berdasarkan nas. Ada dalil akli, dalil berdasarkan penalaran. Nah, ketika saya ngomong tentang argumen kematian tadi, itu kan dalil nakli, ayatnya ada, dalil akli secara historis ada, dalil argumen penalaran ada, sehingga iya kita lebih masuk akal ya ada keabadian jiwa itu. Kan gitu kira-kira. Bahwa Anda nggak percaya silahkan aja. Tapi saya milih percaya. Karena saya punya dalil-dalil yang saya pahami dan saya yakini bahwa yakin akan keabadian jiwa itu bagi saya lebih sehat dan lebih masuk akal dan lebih memberikan dukungan moral dalam hidup ini. Tapi kalau mati, orang sehat mati selesai, orang kurang ajar mati tutup buku, orang ini tutup buku. Kok nggak menarik sekali ya? Kalau film nggak menarik banget ceritanya gitu. Hidup ini di mana berharganya? Terlalu pendek sekali. Coba orang lahir udah cacat, itu kan sulit dipahami nalar. Ada anak lahir, begitu lahir dia sudah terkena bawaan penyakit apa tuh orang penyakit apa itu orang tua yang bebas seks bebas itu HIV. Ada bayi lahir udah kena HIV. Di mana adilnya Tuhan? Kalau hanya sampai di situ absurd sekali hidup ini. Tapi kalau ada ruang dimensi yang non rasional, yang suprarasional, oh gini, itu berikan ruang harapan hidup bagi saya dan lebih sehat. Silakan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua di sini. Tuh, luar biasa. Jadi apa namanya wawasannya kita jadi semakin luas. Tapi yang paling penting adalah itu tadi mengubah ketakutan jadi optimisme untuk hidup lebih baik gitu ya. Karena ngomongin tentang kematian kan bukan ngomongin pas matinya sebenarnya kan ya. Tapi pada saat sebelum dan sesudahnya gitu ya kan. Sebelum dan sesudahnya. Jadi untuk menuai hasil sesudahnya di masa depan yang kita nggak tahu, maka perlu untuk terus ditanam, diperbaiki, dirawat sehingga kehidupan kita setelah kematian sekarang yang tadi terus berlanjut bisa meningkat. Karena hidup kan sebenarnya esensinya adalah mengalami terus peningkatan sampai dari kita berasal dari Tuhan akan kembali Tuhan juga kembali kepada Tuhan dalam keadaan sempurna kehidupan kita ya. Saya rasa itu Pak Komar ya untuk ya silakan baca buku saya banyak hal. Kalau yang sudah saya tulis saya omongkan kan nanti tidak menarik Anda baca buku. Misalnya saya tulis di situ ketika etika menengok orang sakit. Kalau kita nengok orang sakit jangan kayak interrogator sakit apa ya udah sakit di interogasi sakit apa gitu. Sakit datang aja. Sebab ada orang yang sebenarnya keluarganya keberatan ditengok, yang penting ada datang ketemu keluarganya mau ngasih bunga ngasih apa. Jadi banyak. Ada lagi sakit dipotret. Nah itu agak gimana gitu ya? Nggak etis betul ya. Jadi banyak di situ saya singgung etika jenguk orang sakit bagaimana. Salah satunya itu. Ada lagi yang menarik sih juga di buku itu tentang near death experience juga dibahas di situ. Itu gimana? Itu satu saat bisa kita bahas. Tadi tidak saya singgung ya bahwa orang yang pernah mati suri out of body experience juga ada. Rupanya salah satu yang memberatkan bagasinya itu kalau punya hutang. Punya hutang itu membuat beban berat bagi pejalan rohani. Makanya kalau ada orang meninggal dalam Islam ada gini sambutan, saudara-saudara, kalau almarhumah punya utang piutang, harap selesaikan, temui kami gitu. Mengapa? Karena utang itu berat sekali. Ya, para politisi itu utang-utang janji itu gimana itu kalau mati. Mereka harus tahu itu. Waduh, utang itu berat sekali.
Salah satunya itu pengalaman orang yang mati suri itu hutang penting. Jadi setelah dia sadar, kemudian dia lunasi utang-utangnya sekecil apapun. Analoginya gini ya, Anda mau masuk surga, ada pintu surga, Anda udah bawa kunci, pas dimasukin kuncinya itu sulit masuk, rupanya terganjal hutang, Ada yang belum beres. belum beres gitu, itu lunas. Ya di sini saya rasa juga banyak utangnya sih kayaknya. Macam jadi mulai beresin satu-satu ya. Utang janji, utang uang, utang segala macamnya ya. Oke, banyak yang akan dibahas buku ini. Mungkin ini tidak bisa satu kali pertemuan buku ini dibahas. Bukunya sebenarnya best seller banget. Jadi di sini udah habis. Mungkin nanti kalau mau dibantu dicarikan bisa tinggal WhatsApp gitu nomor ini. Di Shopee, Tokopedia banyak gitu. Atau kalau mau lebih simpel lagi bisa yang digital itu juga bisa. Tapi kalau di konten bisa nanti kita. Itu soalnya banyak berapa banget. kali ada teman meninggal dicetak sebanyak 500-an dibagi para tamu. Saya ceramahkan pas 100 hari, 40 hari. Nah iya itu juga sangat penting. Kenapa suka ada tahlilan setelah orang meninggal? Itu juga bahas tuh. Ada juga dibahas itu tuh. Gitu. Ini udah pasti kalau Mas Komar meninggal kita tahlil di sana juga ya. Pasti itu karena itu mendoakan kan. Nah itu apakah valid atau enggak itu Mas Komar? Nah yang gitu bahas. Jadi ini nggak bisa satu kali pertemuan ya. Jadi kita bikin lagi. Betul. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang yang berkenan. Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.